sekarang sejarah perumusan tadi ya sudah judulnya ya. Nah, tugas BPPKI dengan demikian sudah selesai. Ya. Tugasnya sudah selesai. Bidang pertama, kedua sudah rampung. Dibubarkan sudah ya. Nah, setelah bubar ganti dah ini, digantikan PPKI. Ada lagi ini. PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah menyelesaikan tugasnya, PPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Duguricu Junbi Engkan. Apa PPKI? Kalian kan sudah tahu ya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini untuk ini ya, pada tanggal PPKI. Tiketnya lagi pembentukan PPKI tanggal 7 Agustus 1945. Ini dengan ketuanya, ketuanya ini Insinyur Soekarno dan wakilnya Master Muhammad Hatta. Anggotanya berjumlah 21 orang, termasuk ketua dan wakil. Ya, terus ini berikutnya pada tanggal 14 Agustus 1945 ini mengumumkan bahwa bangsa Indonesia mau merdeka cepatnya gitu ya. Untuk supaya bahwa tidak ada kesan bangsa Indonesia merdeka dari pembelajaran Jepang, tidak ada kesan seperti itu, bahwa kita itu merdeka dari hasil jerih payah dan perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Maka dari anggota yang 21 itu ditambah 6 orang sehingga anggotanya menjadi 27 orang untuk PPKI ini. Nah, ini yang sudah mencerminkan dari berbagai rakyat di Indonesia ini, karena PPKI itu berasal dari beberapa daerah ya anggotanya, berbagai daerah-daerah yang ada di Indonesia itu. Ini merupakan keterwakilan dari rakyat Indonesia. Sudah ya untuk PPKI-nya. Ada pertanyaan nanti kalian boleh tanya lewat WA. Nah, ini Jepang ini mulai udah ya. Ya, Jepang akhirnya menyatakan kalahnya pada sekutu pada 14 Agustus 1945. Ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom. Ini pada tanggal 14 Agustus nih ya. Ini Jepang nih mulai runtuh kekuasaannya ini. Ini yang mana kota Nagasaki dan Hiroshima dibom. Atau ini dibom oleh sekutu sehingga tidak berdaya ini. Terus menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, ini para pejuang kita seperti Bapak Insinyur Soekarno atau apa itu belum tahu bahwa Jepang itu kalah gitu. Ini pada kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia pada waktu itu. Nah, ini kesempatannya digunakan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia. Ini golongan muda terutama ini yang mendaki secepatnya untuk Indonesia merdeka. Ya, mumpung belum masih kosong, tidak ada siapapun di Indonesia, penjajahnya sudah pada si Jepang sudah mulai kalah. Ya, kita kosong kekuasaan, tidak ada yang menguasai. Ya, kita cepatnya ingin merdeka gitu ya. Ya, ini kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya.
Di kalangan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh kalangan muda ya, kalangan muda dulu yang lebih tahu, mereka apa ya, banyak sekali informasinya, mendengar dari radio, ya, dari siaran-siaran internasional, ya, lebih tahu lebih dulu, ya sehingga mereka ingin segera dah Indonesia cepat merdeka begitu. Nah, ini sebentar, ini diterangkan dulu ya. Nah, pada akhirnya Bapak Insinyur Soekarno dan DR Sulamata itu dibawa ke Rengas Dengklok dulu supaya tidak terpengaruh oleh provokasi yang itu ya, yang kira-kira menghambat untuk Indonesia merdeka itu. Nah, beliaunya dibawa ke sana, terus ke Rengas Dengklok itu paginya ya, nah itu ya, sekitar ini ya, paginya pada hari Jumat ya. Ya, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 ya, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Nah, demikian maka bangsa Indonesia sudah merdeka. Nah, ini sejarah kelulusan. Ini berikutnya lagi, setelah Indonesia merdeka, tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menggelar sidang. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini ya masih bercerita dulu ya, masih ada mungkin yang tidak tercantum di sini, yang tidak tercantum di materi ini, yaitu pada waktu belum disahkan ya, Pancasila itu ada usulan untuk yang sila pertama dari Indonesia bagian timur. Bahwa untuk yang sila pertama itu keberatan ya dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga perlu didiskusikan lagi. Ya sudah, semuanya setuju ya. Akhirnya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapus, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga semuanya setuju ya. Nah, setuju. Nah, ini salah satunya adalah hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Atau lebih lengkapnya bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1 ya, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Berikutnya lagi, yang 3, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini secara lengkapnya hasil sidang PPKI itu. Kalian boleh melihat di buku kalian tadi, buku paket tuh, atau waktu SD dulu kan punya buku PPKN, nah itu dibaca-baca lagi tentang hasil sidang PPKI. Ini berikutnya lagi adalah ini komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini apa aja komitmennya? Komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, ini komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun ya, nilai-nilai ya komitmen para pendiri negara atau bangsa. Ini adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila. Ini antara lain adalah jiwa patriotisme, nasionalisme tanpa pamrih, dan kebesaran jiwa. Ini nilai-nilai yang terkandung seperti yang ada dalam nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu, yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jika misalnya untuk yang kalau kita lihat di ini ya, di gambar ini ada Garuda Pancasila ini ya. Dalam lambang negara kita ini ada yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya tentu
beliau-beliau itu atau para pemimpin negara itu tentu punya nilai-nilai religius yang tinggi ya, atau sikap toleransi gitu. Berikutnya lagi mungkin ada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan atau saling menghargai sesama teman. Ini juga yang ketiga, nilai persatuan Indonesia misalnya yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan diri sendiri atau pribadi. Juga dalam melaksanakan sidang ya, melaksanakan sidang itu suka bermusyawarah gitu. Jadi tidak menang sendiri atau ngotot pada pendapat orang lain, tidak seperti itu. Juga ini berkeadilan ya, tentunya untuk kesejahteraan bersama juga ini. Dan juga bekerja keras lah ya, bergotong royong seperti itu dalam apa ya, melaksanakan persidangan itu. Nah ya, berikutnya lagi nih, saat ini ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Ya, ini ya. Jadi saat ini lebih memajukan warga negara lebih pada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek, dalam berbagai kehidupan ya. Seperti misalnya pada tujuan negara Indonesia yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang disingkat dengan 3MI1. Ya. Memajukan segenap pertama apa? Melindungi segenap bangsa dan seluruh umat darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini dalam berbagai bidang aspek kehidupan tentu bangsa Indonesia akan mencoba untuk lebih maju. Ya, berikutnya lagi, ini generasi muda ya, perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Ya, potensi diri anak-anak muda itu kan banyak kalau digali ya. Misalnya lomba olimpiade matematika, biologi ya. Juga misalnya lagi ada lomba berbagai macam kegiatan olahraga, misalnya potensinya ada ini anak-anak muda, perlu digali lebih dalam supaya bisa menjadi agen perubahan suatu bangsa. Ini saya bacakan ya, generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Jadi perubahan-perubahan yang bagus sebenarnya yang diinginkan, perubahan yang positif ya, perubahan yang positif yang bisa mengangkat nama baik bangsa dan negara. Ya. Ini dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Ini para tentara kita ini siapnya membela Nusa dan bangsa, membela NKRI dengan semangat yang mencintai bangsa dan negara ya, ini dengan nasionalisme dan patriotismenya. Ini nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Berikutnya patriotisme ini adalah cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Nah sudah ya, tuh kalian boleh lihat-lihat dan baca-baca lagi di PPK yang lain ya, di buku waktu SD atau mungkin di paket yang kalian pinjam dari perpustakaan. Nah, demikianlah ya untuk PPK-nya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya, jawablah pertanyaan. Mengapa satu ya? Mengapa Jepang membentuk BPUPKI? Alasannya diuraikan ya. Mengapa Jepang membentuk BPUPKI? Terus kapan BPUPKI dibentuk? Ya.
siapa aja anggotanya BPPK itu bisa dituliskan, kalau perlu kalian bisa menuliskan lengkap ya. Siapa saja anggota BPPK itu, siapa tahu kalian tahu yang 62 orang nama-namanya. Nah, ini. Terus ketiga, apa tujuan pembentukan BPPKI? Tujuannya dituliskan ya. Terus juga nomor 4, kapan sidang BPPKI? Sidang BPPK pertama, sidang BPPK kedua, dituliskan. Membahas apa yang dibahas? Berikutnya, nomor 5, mengapa ada orang Jepang menjadi anggota BPPKI? Ya, berikan alasan kalian dah sedikit aja. Ya, ini ya. Terus nomor 6, apa hubungan kekalahan Jepang dengan pembentukan BPPKI? Ya, ini kalian cari. Kalian angan-angan sendiri lah. Atau mungkin dicari di buku, atau mungkin kalian pikirkan sendiri ya. Apa hubungan kekalahan Jepang dengan pembentukan BPPKI? 7. Apa hubungan asal daerah anggota BPPKI dengan keterwakilan rakyat Indonesia? Terus 8. Apakah manfaat yang diperoleh dari mempelajari sejarah pembentukan BPPKI? Ya, ini manfaatnya apa aja bagi kalian? Yang berikutnya lagi, apa nomor 9 ya? Apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan? Nah, sikap kalian itu apa? Yang telah kita pelajari tadi itu, kalian misalnya punya sikap seperti apa? Dari proses pembelajaran yang tadi dibahas dulu. Apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya? Ya. Berikutnya kalian ke depannya seperti apa gitu maksudnya. Sikap yang kalian lakukan selanjutnya ke depannya itu kalian ingin melakukan apa untuk bangsa dan negara ini tentunya. Terus 11, uraikan alasan pembentukan BPPKI. Ini ada sama tadi yang mirip-mirip gitu, tidak apa-apa dan uraikan alasan pembentukan BPPKI. Terus 12, jelaskan keanggotaan BPPKI. Jelaskan keanggotaan BPPKI. Kalian boleh menuliskan lagi dah, tidak apa-apa. Atau tadi anggotanya berapa gitu, sekarang ini dijelaskan anggotanya ya. Terus nomor 13, sebutkan tokoh perumus dasar negara. Tadi ya, ada 3 orang ya, ada 3 perumus, yaitu siapa aja? Ada Mr. Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo, ada Insinyur Soekarno. Itu dituliskan dengan rumusannya sekalian. Terus 14, jelaskan rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Nah, ini untuk Mr. Muhammad Yamin ini dituliskan secara lengkap kan, baik yang secara tertulis maupun yang secara tidak tertulis atau yang waktu maju mengusulkan dasar negara secara pidato gitu. Nah, berikutnya lagi nomor 15 terakhir ya, tuliskan hasil sidang BPKI. Udah ya. Nah, itu mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nah, untuk dari saya untuk BPK-nya saya akhiri aja dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.